Di dia heula sekedap. Boleh dia sekali poin. Cabut eta hiji. Ini lagu naon, Bah? Setelah ini ada 5-7 kustik, itu juga dongengnya asik lah. Sambil menunggu mereka bersiap, kita ngobrol dengan Pak Pocang tentang malaria. Pak Pocang, pan lagu malaria ini ada di album perdananya pisan dulu, bahkan namanya Philosophy Gang of Harry Rusli gitu ya. Harry D membuat tulisan yang bagus tentang album itu gitu. Ku bahasa Indonesia aja ngaraya. Orang tuh biasa susunan untuk bahasa Indonesia aja. Pak Pocang cerita tentang album ini. Sahawae, terus prosesnya, kemudian ini kan direkam di Lion Record di mana di rekamannya di Singapura cenanya. Kumaha ta proses kreatif jadi grup dan melahirkan album yang ajaib ini. Ya, awalnya kami bertiga ya sama Kang Albert Warnarin almarhum, sama Harry Rusli, terus saya sendiri. Iya. Itu kurang lebih tahun 71 72 bikin lagu itu barusan. Terus dari 5 orang yang ada di album, jadi kita tinggal Mas Hari terus saya, Albert baru Yanto Sujono sudah duluan, almarhum juga. Dedang Latif ada satu. Dedang Latif ya. Dan tinggal Indra yang malam ini seharusnya datang tapi Indra Rifai ya. Ya, Indra Rifai dan saya sendiri. Sementara lagu Malaria tadi prosesnya cukup aneh. Ya ajaib lagu itu menurut saya sih. Karena waktu kita sering nyanyian gitu ya, berdua lagu Malaria terutama. Jadi dia sendiri mana suara kedua Nah, siap. Nah, pas ya lagu Monyet dan apa tuh saya tuh pengen ketawa sebetulnya. Iya lagu cuman dia Mas Ardi serius, yakin dan serius sekali, saya juga ikutan serius. Dan memang lagunya jadi demikian dan ya cukup bagus. Waktu itu juga banyak diputarkan karena itu paling ramah di kuping. Dan saya kira waktu tahun 71 itu mulai banyak grup band di Bandung, di Jakarta, di Indonesia lah ya. Mulai marak banyak band. Tapi kebanyakan kan kemudian lagu-lagu rekaman mereka itu lagu-lagu cintanya dan konyong-konyong, jadi memang agak unik lahir album ini yang isinya malaria. Terus aya non Peacock Dog dan ajaib semua. Kalau apalagi kalau didengar sekarang itu memang ya. Oke, Pak Pocang nuhun. Terima kasih dan mudah-mudahan jadi kenangan untuk kita semua. Boleh tepuk tangan untuk Kang Hari Pocang tadi, Daru, Kang Erlan dan Heri Tantan Karisma. Sekarang 57 Kustik. 57 Kustik akan membawakan sebuah lagu Orang Basah. Ini lagu yang susah. Lagu yang melodinya diulik, diciptakan oleh Harry Rusli dan Dodi Kusdaryanto, dua-duanya almarhum teman kita. Ini dibawakan oleh 57 Kustik. Tentang 57 Kustik nanti kita cerita setelah membawakan lagu ini. Ini lagu yang sulit tapi mereka membawakannya dengan sangat dahsyat. Boleh tepuk tangan untuk 57 Kustik. Nanti dulu bentar. Stop dulu. Mereka sudah mau main aja udah. Dari tadi soalnya menunggunya udah jam 2 siang. Kalau Anda lihat ada 3 anak di sini. Sebelah sana namanya Agung, sebelah sini namanya Rastum, sebelah sini namanya Ivan. Ini dari Bandung. Mereka adalah bagian dari 3.614 anak yang tidak punya ibu bapak. Ini tidak ada ibu bapaknya. Tidak tahu umurnya berapa mereka juga. Jadi dikira-kira aja karena mereka dari kecil tiba-tiba berkeliaran, ditinggalkan orang tuanya seperti Agung ini. Gung, orang tua kamu kemana? Tahu. Nggak tahu katanya. Rastum, orang tuanya kemana? Tahu. Hah? Tahu. Nggak tahu. Ini semuanya nggak tahu orang tuanya kemana. Tapi anak-anak ini adalah anak-anak pandai.
Jadi bayangkan kalau mereka tidak terdidik, pintar tapi jahat. Bayangkan anak-anak Anda akan hidup dengan mereka yang jahat dan pintar. Bayangkan nanti anak Anda akan bergaul dengan mereka, karena mereka yang makin membesar secara kuantitatif. 316 perapatan di Bandung, setiap 2 bulan bertambah 3 orang anak. Bayangkan mereka besarnya kayak apa nanti. Jadi oleh sebab itu, kepedulian seperti ini sangat membantu. Sekarang saya ingin memamerkan dulu, mereka sudah menciptakan lagu. Coba Agung menyanyikan dulu lagunya Agung. Bầu trời của chim bờ derai Lampu merah di atap itu menatap bunga yang kita buat. Lihatlah pohon senyum bertanda basah karena hujan. Dia senyum karena basah, dia sedang tidak mengering. Kering itu tidak basah juga, basah itu tak kering. Camkanlah basah bukan kering. Orang basah itu orang-orang yang penting. Yang putih di mau dan bunyi berderai. Lampu merah di atap itu menatap bunga yang kita buat. Lihatlah pohon senyum bertanda tak basah karena hujan. Dia senyum karena basah, dia sedang tidak mengering. Kering itu tidak basah juga, basah itu tak kering. Camkanlah basah bukan kering. Orang basah itu orang-orang bertari. Dunia meledak berbunyi seperti musik jazz, tapi juga seperti batu es yang tertunjuk mau dari tahu. Hanya yang basah bisa meledak itu. Oh, karena mereka berwarna, warnanya warna kolusi tona. Ceritanya amat ramai. Orang basah orang yang ramai-ramai udah main. Orang yang penting. Dunia meledak berbunyi seperti musik jazz, tapi juga seperti batu es yang tertunjuk mau dari tahu. Hanya yang basah tidak meledak di luar. Oh, karena mereka berwarna, warnanya warna kolusi tona. Ceritanya amat ramai. Orang basah orang yang selalu ramai-ramai damai. Orang basah itu orang-orang yang penting.
yang penting orang basah berdiri miring. Orang basah, oh orang yang penting orang basah tak bisa kencing. Orang basah, oh orang yang penting. Ipan. Terima kasih. ...57 kustik. Jadi teman-teman, mereka yang ada di video tadi yang di wawancara Hari Rusli, tepuk tangan buat mereka. Mereka sekarang sudah besar, sudah dewasa gitu ya. Jadi dari saya ingin panggil Yala. 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 Jadi kita tetap melaksanakan amanah Bang Hari. Berproses bersama-sama dengan anak jalanan. Dan sekarang yang intensif mengurus mereka adalah Yala. Boleh tepuk tangan untuk Yala. Tentu saja dengan Hami, dengan Nia, dan dengan teman-teman lain yang masih setia di Sanggar Supratman 59 sekarang. Yala cerita tentang mereka ya, dan program apa yang kita hadapi. Kita harus berbagi program dengan saudara-saudara kita. Jadi teman-teman, Yala akan cerita tentang program, karena seperti Bang Hari bilang tadi, belum habis anak-anak di jalan itu belum habis. Dan itu tanggung jawab kita juga gitu ya. Jadi apa program ke depan, apa yang harus kita kerjakan.
Oke, makasih Om Maat. Kalau tadi di video yang pertama itu Bapak muncul waktu mereka bertiga, Ipan ya, Andri, gitu. Waktu itu mereka masih kecil, itu tahun 2002 ya, 2002. Ini masih diurus sama almarhum Bapak. Cuman ya karena Tuhan sudah memanggil Bapak tahun 2004 dan ya ini mereka masih sama sekarang dialih tugaskan mungkin ke saya, diurus sama saya dan alhamdulillah ya dengan perjuangan yang cukup berat ya walaupun misalnya meyakini mereka untuk percaya proses itu memang suatu tantangan buat saya pribadi. Tapi alhamdulillah udah hampir 13 tahun ya kalian sama kita ya, diasuh sama kita. Dan ya inilah contoh anak-anak dari jalanan yang ternyata percaya dengan proses, percaya dengan kesabaran, percaya dengan ketekunan dan ya inilah hasilnya mereka. Dan alhamdulillah kemarin prestasinya 2012 mereka sudah jamming sama Dave Koz di Java Jazz Festival. Lalu setelah sama Dave Koz, mereka terbang ke Malaysia, main di Malaysia World Youth Jazz Festival. Dan pengalaman pertama naik pesawat ya, waktu itu ya. Jadi pas mau take off teh, oh iya garawok, anjing cina. Pramugarina kabeh si ruas naon iya cina, asli garawok anjing cina. Sieun ya pertama kali naik pesawat. Tapi ya inilah mereka. Dan sekarang mungkin udah ada yang lain. Sefri udah ada. Saya panggil adik-adik yang lain yang sekarang diasuh juga sama kita. Ya. Nah, siap. Ini juga yang Sefri. masih kita asuh. Nah ini Ari, Andri, ini Ipan pakai P ya. Ini Yadi, mereka dari Dago. Jadi kalau Om Tante ke daerah Simpang Dago ya ini sehari-hari mereka ngamen di sana. Lalu Sefri dari Stasiun ya, Pak Baron dari Faster. Lalu juga ada ini Kurnia, dia dari Bioskop Regent. Lalu Fani sehari-hari juga di Faster. Aska di Pati Ukur ya, di depan 4. Dan terakhir Jo, teman kita juga, ini Simpang Dago. Nah, untuk ke depan tahun 2017, astagfirullahaladzim ya Allah, kalem. Jadi untuk tahun 2017 kita akan ada program orang tua asuh ya, Om Ate. Jadi buat Om Tante yang mau menjadi donatur mereka, menjadi orang tua pengganti mereka untuk membiayai beberapa. Nanti adik-adik akan menyebarkan selembaran. Ini memang ada lebih jelasnya, nanti bisa dilihat saja, dibaca ini. Sok silakan, mana itu tadi di situ, disebarin jadi, aja. Anak-anak kita ini akan menyebar, memberikan formulir untuk teman-teman. Silakan dibaca tanpa aja harus ya. mengurangi konsentrasi nanti ke panggung, diterima, dipelajari di rumah dan sebagainya. Kita akan berbagi rezeki, berbagi perhatian, meneruskan amanah tekad kita bersama dengan Mas Hari. Silakan menyebar dan sambil saya bercerita tentang apa yang akan terjadi di panggung. Dan mungkin juga nanti ada hasil lelang itu, ya. Dan nanti juga hasil karya Kang Tisna Sanjaya itu kita akan bukan lelang lah sebetulnya, akan kita tawarkan pada saudara-saudara, pada teman-teman untuk program anak-anak ini. Nah, punten itu saya ngetiknya buru-buru jadi programnya leungit gena. Salah tulis program jadi gena leungit. Jadi program gitu, program maksudnya itu. Buru-buru dan rusuh pagi. Ya, jadi dan teman-teman sekarang kita akan loncat ke tahun 1976. Ini persandingan musik diatonik dan pentatonik. Pertama kali
kita memainkan musik band sebenarnya gitu ya dengan musik gamelan. Walaupun dulunya ditentang dulu ya Homa teh. Katanya ditentang dulu, nggak boleh gitu ya. Kalau dulu sangat ditentang, katanya mau merusak pakem, nggak akan mungkin menyatukan musik diatonik dan pentatonik dan sebagainya. Dan kita memang tidak menyatukan, kita hanya menyandingkan saja. Dalam bahasa kita tidak mungkin menyandingkan minyak dengan air, menyatukan, sulit sekali. Tapi boleh kan kita menyandingkan agar serasi, bisa saja. Dan itu yang kita mainkan. Namanya yang akan dimainkan ini komposisinya namanya Sekar Jepun dan dimainkan oleh segerombolan DKSB berbagai angkatan. Saya kira bolehlah terang ke sana sedikit, terang ke ditu gitunya tak apa pemain benang arah ketingali. Nah, ayeuna urang absen hiji-hiji. Ruby ketika Sekar Jepun dikomposisikan, Ruby mungkin berapa? 5 tahun ya umurnya paling ya. Atau belum lahir jangan-jangan. Belum lahir. Sekarang main Sekar Jepun. Ruby, keponakannya almarhum Harsi Rusli, tepuk tangan untuk yang membuat Ruby, Mas Ruli. Tah, iya putrana Mas Ruli itu teh. Kemudian Daru, Cihapit, Bin Cihapit. Reza Jengkol, tuh main bass nage. Kemudian Ami biola. Dan ini yang main bass dulunya kembaran saya. Jadi dulu, kita sekarang udah nggak kembar. Bosan mereka kembar identik, dulu mah susah membedakannya. Yeah. Kemudian yang satu berunding nih. Siapa yang mau jadi langsing kayak ibu, siapa yang mau gendut kayak bapak, berunding. Jadi hasilnya gini, ngarah gampil ngabedakeun cenah tuh Hami ya. Hami mah galau wae, Pak. Oh, galau wae. Galau wae. Kemudian nah ini nih yang istimewa dua nih. Double drum. Wah, dulu mah keren bisa double drum. Dibawakan oleh dua generasi yang berbeda. Yang satu Imang. Tah, pemain aslinya dulu tahun 76. Yang satu lagi Budi Dalton. Siapa nggak kenal Budi Dalton? Dia murid drum pertama di Rumah Musik Hardi Rusli waktu itu kelas genep SD. Pakai cara pondok, bangorna luar biasa tapi kreatif. Jadi Kang Triawan, di sini ada Kang Triawan Munaf, anggota DKSB yang sekarang punya amanah berat sekali karena menjadi kepala Badan Ekonomi Kreatif. Boleh tepuk tangan untuk Kang Triawan hadir di antara kita. Jadi Kang Triawan, teman-teman kita yang dari jalanan itu kreatif luar biasa. Itu saya kira harus menjadi catatan kita bersama. Itu gamelan. Siapa lagi? Sekarang dibantunya seksi gamelana. Boleh saya angkat dia. Ini Ega Robot. Boleh berdiri Ega ini. Ega Robot, putra apa robot? Sisinga anti Subang itu paling baken teh. Kemudian Saswi, tah DKSB. Saswi, Lambang, Abid itu putrana Rahwa itu seangkatan ini gitu ya, jadi sudah mulai main ke cucu nih. Omes, Aboy, Sadei, sudah ya? Sudah. Tah tinggalinya bangorna. Air disandingkan dengan minyak bisa serasi. Oleh karena itu Sekar Jepun awalnya ditulis begini. Dina hate nudaria damina itu tangan nada lagu Sunda. Damina di pibanda kubalarea ngan hanjakal nyatana jadi paceng kadan. Tahun dulu kita ngomong gitu. Dalam hati yang serius, semua nada dimiliki oleh semua orang. Tapi sayangnya kadang-kadang musik menjadi perseteruan. Sekar Jepun. Dina harti nudarya damina di pibanda kubalarea ngan hanjakal nyatana jadi panceng kadan.
Lagu penting dari tahun 1977. Bayangkan ini lagu dibubah tahun 77-78. Dua lagu berturut-turut dimainkan oleh banyak sekali orang. Dan ini khas betul Hari Rusli karena nanti juga di sini akan tampil visual orang-orang tari, kemudian ada paduan suara, kemudian ada pemain band yang banyakan biasa khas kita. Kemudian nanti juga ada lukis bayang pasir yang dibawakan oleh Fauzan. Boleh dahulukan tepuk tangan untuk Fauzan nanti di sana. Saya informasikan awal ini. Yang pertama tentang Tiga Bendera, lagu Tiga Bendera. Liriknya antara lain mengatakan begini. Tahun 77 diskusi kita tentang situasi negeri kita yang kita cintai. Sirakus memang rusak, si rusak memang sukar mencuri hak manusia, menjualnya di bawah harga. Nafasnya jangkrik gila, mendengus dan curiga, masuk dalam sepatu entah mencari apa. Si Sirakus memang rusak, si rusak memang sukar mencuri hak manusia, menjualnya di bawah harga. Hari ini masih terjadi, hari ini masih relevan. Lagu Tiga Bendera, semakin banyak manusia perusak budaya, semakin mantap julukan saya. Sebuah negara dengan tiga bendera. 78, kita pikirkan itu. Kalau kemudian hari ini kita masih merasakan itu, berarti kita nggak melangkah kemanapun. Kita nggak melangkah kemanapun. Lagu Tiga Bendera, 77, dan dalam album yang sama lagu Baratayuda. Ini lebih mengerikan lagi. Kita sekarang bicara proxy war dan sebagainya. Jangan-jangan lagu ini kita bicara tentang itu, hal itu. Liriknya antara lain, sibuk, resah, memukul pembantunya, menghancurkan temannya, merobekkan bendera. Hati ini tak memberi pada orang yang begini. Cih, satu-satunya lagu yang kita maki. Cih, karena bayangkan, memukul pembantunya, menghancurkan temannya, merobekkan bendera, mencium pengkhianat, hati ini tak memberi pada orang yang begini. Cih. Dua lagu itu akan dibawakan oleh, boleh terang sana supaya kelihatan siapa yang bermain. Ini, ya, nanti Sas yang menerangkan ini semua setelah ini, siapa, dibawakan oleh berbagai generasi DKSB Band, Budi Dalton, Ucup, main bass. Tadi yang lain sudah disebut, Ucup main bass. Keyboardis. Erik Yusuf. Sekarang menjadi Ustadz Beken ya. Organis dia. Siapa lagi? Main organ. Oke. Omes bener nyanyi cina gitu Omes? Ya. Siap? Oke. Ya kita latihan capek-capek, Omes nyanyi bisa lasut cina. Tadi pan lasut wae. Komitmen, lamun ngaco Hansip ayat 2 tadi pangku bawa keluar gitu aja nya pokoknya dengarkan. Siap? Siap. Dua lagu itu simak kata-katanya. Ini waktu itu dianggap kritik keras untuk negeri ini, tapi karena kita mencintainya, Baratayuda.